Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afifa yang akan mengajar mata pelajaran TIK di kelas 8 semester ini. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita mereview dulu materi yang sudah dipelajari di kelas 7. Pertama, di sini ada pengertian komputer. Pengertian komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Bisa juga mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses penghitungan atau to compute. Ataupun bisa juga komputer itu diartikan sebagai alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Lalu berikutnya ada dari fungsi komputer. Fungsinya yang utama tentu saja melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Lalu fungsi secara umum atau generalnya tentu saja mempermudah pekerjaan sehari-hari kita seperti melakukan pengetikan dokumen, pencatatan data, dan bisa juga sebagai penghasil sumber informasi saat kita berinternet. Lalu berikutnya ada komponen atau elemen komputer. Apa saja? Itu ada 3, hardware, software, brainware. Hardware itu atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai perangkat keras. Perangkat keras itu secara sifatnya alat atau komponen komputer yang bisa dilihat dan diraba dan dipegang secara langsung. Contohnya keyboard, mouse. Lalu ada software atau dalam bahasa Indonesianya perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan ini berisi program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah dalam komputer. Lalu ada brainware. Brainware itu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem yang ada dalam komputer. Contoh hardware yang ada di sekolah itu yang kita miliki ya. Itu yang pertama ada monitor. Jelas ya, monitor itu layar yang menampilkan tampilannya. Lalu ada speaker, itu untuk menghasilkan audio atau suara. Lalu yang terakhir itu ada CPU atau Central Processor Unit, karena di sekolah masih menggunakan komputer, jadi pakai CPU. Sebenarnya masih banyak contoh lain dari hardware seperti mouse, keyboard, printer, dan lain-lainnya. Contoh software atau perangkat lunak adalah yang pertama dari sistem operasi ada Windows, ada Linux, tapi yang saya tampilkan itu Windows ya. Itu logo Windows. Terus yang kedua itu dari program aplikasi itu Microsoft Office, aplikasi yang paling sering banyak digunakan karena di situ ada Excel, ada OneNote, ada Outlook, ada PowerPoint, dan yang terutama ada Microsoft Word yang akan kita pelajari di semester ini. Lalu contoh software yang lainnya itu ada dari bahasa pemrograman seperti XML, Apache, MySQL, PHP, C++, JavaScript, Python, itu termasuknya ke dalam bahasa pemrograman komputer. Contoh dari brainware itu seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit. Brainware itu adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya itu yang pertama ada programmer. Programmer itu berarti yang memprogram suatu aplikasi atau program dalam komputer itu tersendiri. Lalu ada netter, dan kemudian ada kita sebagai user atau pengguna dari komputer itu tersendiri.
Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham dengan reviewnya. Sampai jumpa minggu depan dengan pembahasan salah satu dari bagian software yang sering digunakan oleh para pengguna komputer, yaitu pengolah kata atau lebih sering disebut sebagai Microsoft Word. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.